wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam damai. Senang sekali saya bisa berbincang di malam hari ini di jam 10 tepat ya, 22 Agustus jam 22, di mana saat ini kita akan membicarakan topik mengenai tetap positif saat kehamilan. Bincang santai malam ini sangat penting mengingat di era pandemik banyak sekali para ibu muda atau calon ibu muda yang masih berpikir ketika mereka nanti menikah atau menginginkan kehamilan atau memiliki punya anak, seperti apa ya di dalam era pandemik ini. Tentunya rasa was-was, rasa khawatir itu wajar. Namun bagaimana tetap memiliki keyakinan untuk menjalankan rencana indah, yaitu memiliki buah hati walaupun di era pandemik, akan menjadi topik yang hangat malam hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh public figure yang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia ya. Dan saat ini juga beliau sedang hamil, jadi tepat sekali rasanya saya mengundang public figure yang cantik ini untuk bersama kita berbagi tips menarik, berbagi kisah pribadi mungkin ya yang tentunya bermanfaat dan bisa ditiru oleh Anda sekalian, terutama yang sedang hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan. Untuk itu saya akan cek apakah oke. Tadinya ini masih saya akan cek ya apakah Paula Verhoeven sudah siap. Nah ini dia ya. Jadi public figure kita kali ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal yang membawakan banyak sekali pembawa berita juga, iklan juga, kemudian banyak sekali bersama suaminya juga memiliki satu niat yang baik untuk mengedukasi masyarakat begitu ya. Tapi saat ini hanya sendiri, yaitu Paula saja. Namun saya akan cek nih apakah Paula sudah masuk. Coba saya WA dulu ya. Sudah masukkah? Iya, karena tentunya Paula ini juga memiliki anak pertama ya, yaitu Kiano yang mungkin juga masih sibuk lagi meniduri anak gitu ya. Jadi kita masih tunggu, cuman memang gini, sambil menunggu ya, kenapa ini menjadi concern saya, karena baru-baru ini saja kan data dari Kompas menunjukkan banyak sekali ibu hamil yang memang justru terkena COVID begitu. Kemudian juga bahkan kasus kematian juga makin meningkat gitu. Jadi ngebayang nggak orang-orang yang mau, ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan juga tentunya stres gitu ya, tapi ingin punya anak tapi stres juga. Nah oleh karena itu akan banyak sekali manfaat apabila teman-teman semua bisa bergabung di sini sampai selesai, karena cuma 30 menit saja perbincangan kita. Mana ya ini, coba apakah sudah masuk, aku telepon aja ya. Halo, udah bisa masuk kah, Paula? Nah, udah ya? Suaminya kayaknya harus invite aku ya, atau gimana sih tuh? Aku ke... Jadi Paula masuk, terus nanti ini request to join, tulisannya gitu. Coba nanti. Oke, coba ya. Ya, Paula masuk ya. Ya. Oke, bye. Lagi siap-siap ternyata. Ya memang. Kenapa malam ya, karena memang tadi ya Paula juga cukup sibuk dengan anak pertama yang mungkin sedang meniduri, habis makan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang malam-malam mudah-mudahan teman-teman di sini sabar untuk sambil menikmati ini dia. Paula sudah bukan bergabung. Oh, bukan bergabung, coba ya sebentar. Kok Oke. Mana nih? Oh,
coba. Oke, request to join. Bentar ya. Mana nih? Oke, kita tunggu Paula untuk join di sini. Nampaknya masih mencoba untuk join. Mungkin juga internetnya masih belum bagus. Sabar ya. Mana nih? Belum. Aku udah masuk. Oh, sebentar. Bukan bergabung. Bukan bergabung, coba. Bukan bergabung, tapi request. Coba ya, aku telepon. Aku call aja deh. Oke. Coba. Sebentar ya, nih aku coba. Sayang, Paula boleh nggak? Jadi Paula live dulu, nanti request to join. Jadi bukan masuk ke IG aku, Paulanya live dulu. Biasanya aku masuk ke IG-nya Mbak Sani, jadi aku biasanya masuk, terus Mbaknya kirim send request. Aku tadi udah send request, cuma nggak bisa. Oh, coba Paula, coba kalau Paulanya live dulu sayang, Paulanya live dulu, nanti baru request to join. Oh gitu. Iya, Paulanya live dulu ya. Oke. Matiin dulu ya. Ya, memang ini mungkin masih ada kendala teknis, jadi mesti memang live dulu, nanti request to join. Tapi nggak apa-apa ya, sabar teman-teman di sini karena memang ini penting sekali ya sesi ini, karena kalau teman-teman yang belum tentu hamil atau misalnya memang sudah nggak mau hamil lagi, tentunya manfaat sesi ini bisa diceritakan kepada orang-orang di sekitar ya, atau teman, atau mungkin ada saudara, sepupu, atau mungkin kerabat yang memang ingin hamil ya, bisa juga sharing manfaat sesi kali ini gitu ya. Mungkin juga teman-teman yang belum tentu bisa hadir di sini, jadi kalian teman-teman di sini bisa men-sharing juga info-info yang menarik di sini. Tapi ini kok belum bisa ya? Aku masih di IG. Terus di invite, aku masuk di live IG, terus kamu invite. Oh, aku yang invite. Coba. Aku masih di. Aku juga nggak ngerti nih. Ada yang bisa ini nggak ya? Jadi sebenarnya Paula masuk di IG-nya Paula, live di IG, nanti request to join gitu, atau dibalik ya, atau aku yang invite. Kalau invite tuh gimana ya? Biasanya request to join. Sebentar. Invite tuh gimana? Invite Paula. Coba. Bentar ya. Ini Paula. Nah, invite. Maaf ya, mau emak-emak nih, maklum. Paula, sorry. Iya. Hai. Ini alhamdulillah deh kamu udah bisa masuk. Aku tadi agak panik. Iya, tadi. Soalnya aku nggak bisa invite kamu tadi, jadi makanya harus dari Mbak Sani yang invite tadi. Oh, I see. Oke. Alhamdulillah Paula, terima kasih banget ya bisa hadir nih menemani malam akhir weekend kita, dan memang tentunya banyak sekali yang aku yakin manfaat dari sesi ini ya Paula ya. Yeah. Paula, boleh nggak sedikit mungkin sapa fansmu lah yang ada di sini, pasti fansmu semuanya nih. Makasih, halo semua, masih belum pada tidur nih, kayaknya semangat banget nih, banyak banget nih yang join nih Mbak nih.
Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan ilmunya barokah, Paula, dan hanya Allah yang bisa membalas kamu ya. Amin, Dan amin. Paula, sekarang kegiatannya apa aja sih? Mungkin mungkin banyak yang penasaran. Sekarang Paula nih lagi hamil berapa bulan dan lagi ngapain aja sih? Iya, jadi aku biasa hamil 7,5 bulan lah, mau jalan ke 8 ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Cuman kemarin kan habis sakit DBD aja kan, masuk rumah sakit. Tapi semuanya udah sehat, Alhamdulillah. Kegiatannya biasa aja sih Mbak, ngurus anak, terus kerja tapi di rumah. Jadi semuanya sih kita, kalau aku sih lebih sering kerja di dalam rumah sih ya, karena memang jarang keluar-keluar dan belum berani juga sih keluar-keluar gitu. Iya, Kalau iya benar. Nah, oke, yang penting enjoy gitu ya melakukan Mm-mm. kegiatannya ya. Paula, ini kan tentunya waktu hamil Kiano dan hamil di era pandemik ini beda dong ya. Benar Benar. nggak? Jadi kan kalau kalau sekarang kan berarti merencanakan ingin memiliki punya anak berarti kan 7,5 bulan yang lalu dong ya kira-kira, betul Iya, nggak? Berarti kan sudah betul. sudah Sudah. pandemik. Nah, Hmm. nah kira-kira boleh nggak sedikit di-share kenapa Paula yakin nih bahwa oke, planningnya harus jalan. Insya Allah memang diaminkan Allah. Nah, boleh nggak share di sini supaya ibu-ibu muda yang mau hamil juga punya keyakinan seperti dirimu. Silakan saya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kita nggak berpikir bahwa pandemi ini bakal berlangsung selama ini kan, pertama. Dan kedua, ya kita tetap positif aja sih, karena buktinya banyak juga kok yang istilahnya sebelum aku juga banyak yang hamil pas lagi pandemi apa segala macam gitu, nggak masalah. Jadi memang harus dari kitanya sih berpikir positif gitu, terus dari gitu jangan terlalu banyak apa namanya khawatir gitu. Kadang-kadang kan kita khawatir tapi belum tentu juga kejadian gitu, tapi ya sama kita juga mencegahnya dengan cara itu Mbak, maksudnya kayak kita juga harus berhati-hati ya. Hati-hati bukan berarti parno ya gitu, maksudnya kita menjaga semuanya tapi tidak menjadi berlebihan. Kalau parno kan kita jadi kayak khawatir yang berlebihan gitu. Cuman aku ada sih momen-momen kayak sedikit lebih parno pas yang varian baru itu, yang Delta itu yang Ah, masuk Delta. yang akhir-akhir ini gitu. Cuman ya kembali lagi gitu, maksudnya itu sempat sih aku lebih agak strict gitu ya maksudnya, tapi ya mau gimana ya, suami juga kerjaannya juga syuting di luar apa segala macam, jadi memang udah buktinya kita hati-hati pun juga bisa kena di mana aja. Yang penting kita sih positif, ngelakuin protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya suamiku pulang juga istilahnya udah bersih semua, udah mandi gitu kan, karena kan kita punya anak kecil dan aku juga lagi hamil, jadi yang lebih menjaga gitu-gitunya sih, vitamin gitu. Jadi Hmm. harus positif aja sih, kalau enggak ya Iya, gimana. iya, betul-betul. Nah, ada bedanya nggak waktu zaman hamil Kiano sama yang sekarang? Mungkin ada perbedaan sedikit dari rasa atau dari tadi ya, apa namanya, penjagaan diri sendiri gitu, ada nggak Uh, be- perbedaannya? Bedanya sekarang lebih capek karena mungkin kalau dulu waktu hamil Kiano kan apa namanya, aku belum ada anak lagi kan, jadi fokus ke diri sendiri gitu ya. Sekarang itu karena aku juga harus fokusnya juga ke Kiano, terus walaupun aku ada suster Hmm. ya, ada helper juga apa yang bantuin gitu, tapi tetap aja kan istilahnya lebih capeknya tuh lebih double aja gitu loh. Apalagi udah mulai dia Hmm. 5 bulan ke atas udah mulai ngap apa segala macam gitu. Tapi dan Kiano kan sebenarnya juga nggak yang apa namanya 100% ke sus kan apa segala macam, jadi masih Ah, kita, jadi kayak tidur tidur siang sama aku, tidur malam sama aku, semua masih aktivitas masih sering sama aku, jadi lebih capek ke situnya sih, tapi menyenangkan sih. iya, iya. Bayang sih, apa fokusnya kan harus ke Kiano juga, harus ke ini juga ya. Tapi memang, Hah? Karena Kiano Gimana juga saya? aktif jalan kan 1 tahunan gitu, jadi memang mungkin Iya, jarak benar. nggak pendek gitu kan, jadi pas Kianonya juga lagi aktif-aktifnya punya hamil Ah, gitu. betul, betul. Tapi aku appreciate banget sih, artinya dirimu gimana caranya tetap bisa megang piano kan ya, walaupun ada helper, ada suster, karena kan bonding itu kan nggak bisa tergantikan dengan yang lain ya. Benar. Jadi mudah-mudahan manfaatnya banyak juga buat piano gitu ya. Nah ini Ya. mungkin juga ada yang penasaran kali, gimana caranya dirimu juga memberikan masukan, apa memberikan
apa ya, kayak semacam planning atau dialog ke Kiano bahwa ini akan punya adik lagi gitu. Mungkin ada yang penasaran juga, oh, boleh sih. Mungkin ada yang kebetulan mau punya adik lagi gitu kan. Jadi supaya bisa nggak cemburu gitu, dirimu apa yang kamu lakuin? Sebenarnya mungkin dia tuh belum terlalu tahu ya, karena kan dia kan masih 1 tahun 10 bulan kali ya. Sekarang itu 1 tahun 9 bulan lah, pokoknya dia tuh sebenarnya mungkin belum terlalu ngeh. Tapi pasti feeling ada lah ya, feeling gitu kan. Cuman aku selalu ngasih tahu ke Kiano gitu, kalau Kiano misalnya lagi rewel atau lagi gimana, Kiano mama capek nih, ini kasian nih adiknya gini. Jadi aku tuh ngasih tahu kalau ini tuh mama lagi ada adik nih gitu kan. Terus aku juga ngajarin, ayo kiss adiknya nih, diajak ngobrol, ntar dielus-elus sayang adiknya. Jadi dia udah mulai ngikut-ngikutin gitu sih. Cuman memang mungkin belum terlalu ngeh ya, belum terlalu ngeh. Cuman feeling sih, dia suka megang-megang perut, terus disuruh sayang disayang, ngerti sih kayak gitu-gitunya. Cuman kan dikasih tahu gitu aja sih Mbak. Iya. Jadi memang dibiasain untuk diperkenalkan bahwa akan ada adik gitu ya, dan memang tadi ya mulai ada ikut megang gitu ya dan sebagainya. Itu memang betul banget. Lolos, Paul, lolos jadi secara teori lolos karena betul banget melibatkan kakak supaya nanti nggak kaget lagi bahwa ada adik kan gitu. Bener. Jadi udah terbiasa lah gitu kan. Paula, nah inilah yang menjadi kenapa sih adanya sesi ini gitu ya. Kan ini miris banget ya, kalau dibaca di koran gitu ya. Di era pandemik ini, ibu hamil itu banyak sekali terkena COVID. Dan yang sedihnya itu, kematian meningkat gitu loh. Jadi ini baru-baru ini aja, baru bayi lahir 1 bulan ya kan, banyak kunjungan, banyak yang datang karena ya apa mengkongrats gitu ya. Tapi ternyata akhirnya mungkin kena dan akhirnya tidak tertolong gitu. Nah ini kan miris gitu ya, dan aku sih sempat ya dapat support dari WA Group bahwa aduh bagus banget nih sesi ini, karena gimana ya, para ibu muda tuh dilematis gitu. Akhirnya karena jadi takut dan kemudian tapi pengen gitu. Jadi kan dilematis banget. Nah boleh nggak berbagi tekad kamu nih, tekad bahwa pasti dong ini kan tantangannya berat dan ada tadi dong kekhawatiran, tapi membangun tekad kuat gitu, menjalani bahwa oke, aku bisa, insya Allah bismillah gitu kan ya. Nah itu gimana ngebangun tekad itu dulu, jadi dari dalam hatimu gitu gimana? Ya memang emang nggak gampang sih Mbak, ngerti banget itu sih, apalagi makanya tadi aku kan sempat bilang pas apa namanya yang virus yang mutasi yang virus Delta itu kan juga lumayan itu ya membahayakan itu kan gitu, dan aku tuh juga sering dapat kabar juga gitu kan dari dokter Objinku, terus dokternya Kiano, dokter anak gitu. Dia bilang banyak yang lewat apa segala macam ibu hamil gitu. Dan gimana ya, di situ sih aku ada rasa kayak lebih khawatir pasti ya. Cuman kan balik lagi support kayak suami aku yang mungkin bukannya dia santai atau gimana ya, mungkin ya itulah harus balance kan. Mungkin kalau akunya pas lagi panik, dianya yang lebih kayak udahlah gitu kan. Maksudnya lalu mikir yang kayak gitu ke situ-situ gitu, karena memang benar karena kalau kita kitanya pikirannya panik atau negatif itu pasti kita akan ngedragging ke bawah gitu kan, apa energinya juga pasti low, terus kitanya juga jadi mungkin imunnya jadi nggak bagus gitu. Jadi lebih kayak ya udah kita boleh waspada tapi jangan terlalu parno gitu loh gitu. Berarti dukungan suami membangun tekad tuh penting banget dong ya? Iya, sebenarnya lebih ke balance aja. Kadang-kadang memang mungkin suami juga perlu diingetin jangan terlalu lost banget juga gitu kan. Tapi kitanya juga maksudnya jangan terlalu khawatir banget kayak gitu. Dan juga kemarin juga udah pernah kena kan COVID kan. Tapi alhamdulillah kan tanpa gejala sama sekali waktu itu. Jadi kemarin juga aku masih ngetes juga masih ada antibodinya apa segala macam. Jadi makanya pas aku kan selalu konsultasi itu sama dokter Objin aku segala macam, dia bilang ya semoga antibodinya bertahan sampai nanti lahiran ya gitu ya. Pokoknya harus positif aja, berdoa terus aja lah gitu, karena harus dipasrahin ya. Kita kan buktinya juga istilahnya udah menjaga udah apa, aku bisa kena kemarin walaupun cuma OTG apa segala macam. Jadi memang kita
virus ini nggak kelihatan, Mbak, gitu. Mau kita jaga seperti apa ya, kalau ini udah kayak lotre aja, semua orang pasti bakal kena gitu loh. Kayak Iya, flu iya, kan. iya. Gitu. Bahkan malah sekarang malah menggembirakan karena bisa divaksin ibu hamil ya. Mungkin Iya, waktu dirimu masih belum belum sure ya? aku belum belum karena juga Belum. belum karena aku masih ada antibody yang kemarin bekas Ah, iya. kemarin sama aku juga mikirnya bentar lagi juga lahiran kan gitu kan. Jadi Iya, nanti iya, setelah lahiran iya, gitu. iya. Jadi kalau Paula mah pasti punya amunisi lah ya, amunisi Iya, kalau ada virus datang bisa 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 iya. langsung di ini ya. Tapi kalau untuk yang ibu hamil yang memang saat ini memang belum pernah COVID, belum ada amunisinya, belum ada antibodinya, sebenarnya bisa vaksin juga kan aman sekarang ya. Iya. Nah, ini waktu nggak lama soalnya ya. Jadi, aduh pengen banget nih ditanyain. Cuman Apa? mungkin gini, apa sih yang membuatmu menjaga gitu ya, menjaga supaya tetap sehat, tetap bugar? Mungkin ada tips dari makanan, dari olahraga atau yoga atau yang dilakukan, atau mungkin melakukan hobi apa yang positif juga? Mungkin boleh nggak di-share nih, Paula di kesempatan saat ini? Iya, jadi aku biasa aku pilates, yoga gitu kan. Sebelum PPKM. Cuman pas udah PPKM gini udah pasti enggak ya kan. Nggak ketemu banyak orang. Paling aku cardio sendiri, treadmill gitu. Cuman lebih ke ini sih minum vitamin. Vitamin pun juga nggak berlebihan juga sih, Mbak. Selalu apa Hmm. dari dokter aja yang pas aja gitu. Sebenarnya lebih ke happy aja sih mungkin ya. Kayak Ah, berusaha untuk berpikir positif dan happy aja sih gitu. Karena kalau balik lagi kalau kitanya happy kan pasti kita nggak akan punya pikiran yang aneh-aneh ya kan atau iya, terlalu khawatir yang berlebihan. Jadi kita harus membahagiakan diri sendiri sih, mencari bahagia iya. kita sendiri gitu loh. Ya, Nah, mencari kesibukan kayak misalnya apa, misalnya kayak ya hmm. udah sekarang walaupun capek gitu ya, hamil ngurusin Kiano juga pas macam tapi seneng gitu kan ngurusin anak, Ah, makanya maksudnya em, kita handle sendiri anak kita seperti apa segala macam. Jadi tuh ya kayak gitu-gitu sih buat aku sih happy ya. Terus kerja juga walaupun nggak kebanyakan ya karena emang aku udah mulai ngos-ngosan dan mulai kecapean. Jadi ya sebenarnya lebih ke balance itu aja sih Mbak gitu. iya, iya. Jadi memang berarti menerima peran dengan ikhlas dong ya. Kalau Iya. kita nggak nerima peran dengan ikhlas, tentunya jadinya komplain ya, nggak ngeluh gitu ya. Dan itu nurunin imun tentunya kan. Iya, itu pasti kitanya juga auranya juga pasti nggak enak kan dan negatif bawaannya. Jadi khawatir, anxiety itu kan nggak bagus juga kan kayak gitu. Jadi ya kita Iya, iya, berusaha untuk positif aja gitu Mbak. iya. Dalam Iya, apapun. aku setuju banget sih. Karena memang kalau namanya hamil kan hormon juga lagi nggak seimbang gitu ya. Sehingga kalau kita memang tidak menerima menerima ini sebagai cobaan gitu ya, apa tantangan gitu kan, atau tadi ya memang ini sebenarnya hubungan kita sama Tuhan sih, ini adalah ibadah kita kan, itu Mm-mm. tentunya jadinya jalaninnya berat gitu ya. Nah, kalau secara spiritual gimana untuk menguatkan diri kita bahwa tadi untuk menguatkan lagi secara hubungan kita sama Tuhan, apa yang dirimu lakukan nih? Ya paling berdoa aja sih, sholat, berdoa gitu kan. Karena kan balik lagi kan pasti kan apa namanya kita nggak bisa kontrol kan ini semua gitu kan kayak virus, penyakit apapun itu gitu. Jadi ya balik lagi kita ya minta ke Allah untuk supaya bisa dijaga sampai lahirannya lancar semuanya gitu kan. Maksudnya tanpa ada kendala, anaknya sehat, ibunya juga sehat. Jadi ya pokoknya harus diimbangin dengan berdoa juga sih Mbak. Karena kalau enggak ya kita bisa Setuju, stres ya kan gitu. Apalagi kondisi kayak setuju. gini gitu kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya kita berusaha untuk menikmati aja sih gitu. Karena Iya, iya. dampaknya kan nggak cuman ke orang kaya aja ya, maksudnya segala strata tuh kita tuh kena dampaknya semua. Jadi ya kita berusaha bersyukur aja lah, bersyukur apa yang kita punya sekarang dan positif aja. Walaupun nggak gampang ya pasti ya, maksudnya adalah hal-hal makanya tadi aku bilang ada momen-momen aku kayak berita tuh kayak ibu hamil banyak yang meninggal gini-gini COVID itu pasti kan kita otomatis Hmm. otomatis terus kita khawatir apa segala macam tapi ya pintar-pintar kita harus cepet-cepet ngedistract oh iya nggak boleh kayak gitu terus kita harus positif kita harus kasih energi positif supaya kita juga uh,
positif gitu loh, kalau supaya kita imunnya juga nggak drop apa segala macam. Jadi kita harus pintar-pintar berusaha kayak gitu sih. Ya, ya, setuju sih. Jadi sebenarnya membaca berita itu boleh, tapi menseleksi berita Ya. yang secukupnya ya kan pada porsinya dan Eh, diimbangi dengan berita-berita yang positif lainnya gitu ya. Jangan terpaku kepada berita yang memang itu fakta, cuman akhirnya kan jadinya muncul anxiety ya kalau berlebihan dan akhirnya kita bukannya mengantisipasi malah meracuni pikiran kita secara negatif gitu kan. Oke, ini 5 menit terakhir nih Paula. Iya, Karena waktunya memang mepet banget Kak. ya. Kak. Paula, pernah nggak ngerasain sesuatu yang membuat kamu drop gitu ya? Ini mungkin juga dialami sama ibu-ibu yang lagi mengandung gitu ya. Terus Iya, gimana sih ngebangkitin moodnya gitu? Karena kan namanya juga tadi ya ibu hamil, apalagi ada anak, harus ngurus suami, kerjaan juga banyak, iya. kemudian juga ya mual juga, ada ketakutan juga. Nah, gimana tips praktismu yang paling menurutmu efektif? Yang mungkin nanti bisa diikuti para ibu-ibu muda sekarang ini. Silakan saya. Eh, aku sih terus terang di kehamilan kedua ini tuh aku lebih bisa mengontrol semuanya kali ya. Jadi kalau dibilang memang hormon ibu hamil nggak balance apa segala macam tuh udah pasti ya Mbak ya. Cuman nggak tahu kenapa di di kehamilan aku yang kedua ini aku tuh lebih bisa ngontrol itu semua gitu loh. Mungkin karena kehamilan pertama aku tuh udah istilahnya aku lebih shock sih di hamil pertama tuh, lebih hormonalnya lebih parah banget, lebih sering nangis padahal nggak tahu apa yang ditangisin, misalnya sensitif gitu kan, sensitif apa segala macam. Dan mungkin lagi juga waktu itu juga nikah juga baru kan, baru berapa bulan terus hamil apa segala macam, kita juga penyesuaian. Jadi sebenarnya di kehamilan pertama tuh aku udah banyak belajar sih di situ gitu loh. Nah, dan kedua ini jadi aku lebih kayak apa ya, lebih kayak santai dan nggak dibikin kayak apa ya, kalau dibilang aku manja banget minta apa, misalnya kepengen ngidam apa segala macam yang aneh-aneh, enggak juga gitu. Jadi lebih kayak di kehamilan kedua ini aku lebih bisa memilah-milah gitu, lebih tahu ini hormon, misalnya ini tahu sensitif hamil, tapi aku lebih bisa rasional untuk ya udah, maksudnya kalau emang sedih atau lagi sensitif ya nggak lama-lama, harus pinter ngedistract itu lagi. Jadi lebih bisa, nggak tahu, lebih bisa ngontrol aja aku di kehamilan yang kedua ini gitu. Jadi Wah, nggak alhamdulillah banget. bisa ngedistract itu ya, pasti masalah tuh ada aja, atau Iya. sensitif tuh pasti ada aja, tapi nggak tahu kenapa di kehamilan yang kedua ini yang kayak gitu-gitu aku udah bukan masalah lagi, lebih kayak kecapek ini aja, physically gitu kan, karena kan lagi hamil, anaknya juga lagi aktif apa segala macam, lebih ke fisik aja sih sebenarnya Iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya juga dirimu melakukan pengendalian ya, kontrol diri. Jadi bahwa memang walaupun sedih tapi ada dibatasin gitu ya, walaupun lagi ngedrop juga bisa ada ngedistract. Jadi pengendalian atau kontrol diri tadi yang utama ya. Kalau Iya. yang bisa membuatmu sampai bertahan dengan sehat saat ini gitu ya. Dan tetap positif tadi. Paula, jadi, thank you banget nih, bagus banget sharingnya. Ya Allah, mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Aku boleh buat kesimpulan sedikit ya. Boleh Berarti dong. di ujung sesi ini, hasil bincang saya bersama Paula ini sangat menarik karena dari pengalaman yang lalu juga bisa membuahkan satu ilmu baru ilmu yang bermanfaat di kehamilan saat ini. Dan tentunya tips yang diberikan adalah juga sangat bermanfaat. Yang pertama adalah menerima peran dengan ikhlas ya, memahami diri, tahu nih bahwa memang sensitif sebagai ibu, hormonnya lagi hamil, hormon juga naik turun, tapi tetap ada kontrol diri Benar. supaya tidak berlama-lama, tidak hanyut gitu ya ke dalam suatu situasi yang lebih sensitif lagi. Yang ketiga juga dukungan suami untuk ngebalance ya kan. Kalau kita lagi sedih, suami bantuin. Kalau lagi cemas, suami juga ngejagain gitu kali ya pikirannya gitu ya. Dan yang ketiga juga melakukan hobi yang menyenangkan, yang enjoy, membuat kita juga lebih senang. Ada yoga, ada pilates. Tadi juga apa ya Paula hobinya ya? Mungkin kamu Uh, iya Pak, nonton nonton gitu ya, ya, menjalankan hobi. anak. Ah,
anak gitu. Oh iya, jadi hobi penting lah ya untuk membuat kita menjadi lebih positif lagi. Dan yang terakhir jangan lupa, mungkin makanan bergizi juga harus ya Iya. Paula ya, makanan bergizi. Tadi vitamin-vitamin mungkin secukupnya juga, dan jangan lupa konsultasi kepada dokter, karena kalau dokter itu kan menjadi salah satu sumber yang sangat penting buat kita memahami informasi. Dan seleksi berita, jangan sampai kita terkungkung dengan berita negatif, walaupun itu penting untuk mengantisipasi, tapi tetap jangan lebih menseleksi berita juga menurut saya jauh lebih penting seperti itu. Bener banget ya. Paula ada tambahan nggak buat penutup Enggak, tadi udah atau thank you atau cara bagus banget. Aku juga banyak belajar lah dari Mbak Sani. Jadi iya aku mah lagi mau nunggu cucu malah Paula. iya, kita harus apa ya? Harus bisa menyesuaikan lah ya gitu kan. Karena pandemi ini kita harus kadang-kadang kita takut pasti, tapi kita harus bisa make a peace ya, harus bisa berdamai dengan situasi kayak gini. Karena ya kita nggak ada pilihan lagi gimana gitu kan. Jadi ya harus positif lah gitu. Iya, betul. Dan tadi ya kali ya tambahannya meningkatkan juga kekuatan ikatan dengan Tuhan kali ya tadi ya. Sama tetap Membuat kita jadi lebih tenang, lebih peaceful ya. Betul. karena Iya, iya. mau kayak gimana pun juga pasti ya itu, karena aku bilang ini udah kayak lotre aja, tinggal siapa yang dapat giliran gitu. Iya. Iya. Dan mungkin terakhir kalau misalnya nanti apa sampai ngelahirin, kalau memang kita belum berkenan ada yang dikunjungi ya kita bisa asertif untuk say no kali ya. Karena Iya, kan perhatian tuh kan bisa dari bentuk macam-macam, nggak hanya harus datang nyelamatin ya kan, yang ada bawa COVID gitu kan. Jadi mungkin kan kalau seorang Indonesia tuh suka nggak enakan tau lah. oh Aku iya. mau ke rumah lo nih gitu. Oh ya udah deh, padahal sebenarnya kita nggak tahu kan dia bawa apa gitu ke rumah. Itu sih kalau penyakit yang bahaya gitu kan. Tapi harusnya kayaknya sekarang karena COVID udah 2 tahun sih, orang harusnya lebih ini ya. Mungkin kalau yang masih single gitu mungkin punya pikiran gitu kali ya, nggak tahu atau apa. Cuman kalau yang udah punya anak atau apa kan pasti kita lebih aware kan. Iya. Mau datengin ibu hamil atau mau datengin orang melahirkan, kalau kita udah pernah punya anak kan lebih aware gitu harus gimana. Betul. Iya. Jadi pokoknya jangan nggak enakan, ya say no, ya bukan apa-apa, demi keselamatan kita semua gitu. Oke, Paula, thank you so much. Ini hanya Allah loh yang bisa memberikan barokahmu. Semoga kamu sehat-sehat ya, bisa ngelahirin dengan baik, sehat anak ya dan ibunya. Oke sayang, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah, sampai ketemu semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.